Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sebelumnya izin kepada Ibu dosen, perkenalkan nama saya Adam Maulana dengan NIM 2314010286. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-9, yaitu al-khalwatu bil ajnabiyyah. Yang pertama saya akan membaca matanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khalwatu bil ajnabiyyati an Jabir qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi amra'atin laysa ma'aha zu mahramin minha fa inna salisahum asy-syaitan. Rawahu Ahmad. Qala sahibun nil wal khalwatu bil ajnabiyyati mujma'un ala tahrimiha kama hakazalikal hafizul asqalaniyu fi fathil bari wa illatut tahrimi ma fil hadisi min kauni syaitani salisahuma wa huduruhu yuqi'uhuma fil ma'siyati wa amma ma'a wujudil mahrami fal khalwatu bil ajnabiyyati jaizatun liimtinahi wa qu'il ma'siyati ma'a hudurihi wa ikhtalafu hal yaqumu khairuhu maqamahu fi zalika kan niswati siqawat siqati fakila yajuzu lida'fit tahmati wakila yahzuzu wa huwa zahirul hadis. Al-mudaja'atu fi saubin wahidin yahrumu tija'u rajulaini aw imra'ataini fi saubin wahidin idza kana ariyaini wa in kana kullun minhuma fi janibin minal firashi. Qala sallallahu alaihi wasallam la yufidur rajulu fi ilar rajuli fi saubil wahid falam ra'atu ilal mar'ati fi saubil wahidi. Rawahu Muslim. At-tafriqu fil madja'i yajibu at-tafriqu baina bani asyri sinini wa ikhwati wa akhwatihi fil madja'i qala sallallahu alaihi wasallam muru'u auladukum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madja'i. Rawahu Tirmizi. Qala ba'duhum mahallul wujubi indal uri. Yang kedua yaitu terjemahannya. Yang di bagian pertama yaitu menjelaskan tentang larangan berkholwat dengan wanita ajang. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia berkholwat atau berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak ada mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Pemilik kitab
Nailul Autar berkata, berkholawat dengan wanita ajang atau non mahram adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hafiz Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Sebab larangan adalah karena setan akan menjadi yang ketiga dan membuat keduanya terjatuh dalam kemaksiatan. Namun dengan adanya mahram, berkholawat dengan wanita ajang diperbolehkan karena kecil kemungkinan terjadinya kemaksiatan. Kemudian bagian kedua yaitu larangan berbaring bersama dalam satu selimut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berbaring dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan janganlah seorang wanita berbaring dengan wanita lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian adapun bagian yang ketiga yaitu perintah memisahkan tempat tidur anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak melakukannya ketika mereka berusia 10 tahun. Serta pisahkanlah. Berarti yang bagian ketiga ini memisahkan anak dari tempat tidur, memisahkan orang tua dari anaknya ketika umur 10 tahun. Kemudian ada juga ketika 10 tahun itu harus diajarkan sholat. Kalau si anak tersebut tidak melakukan sholat, maka pukullah. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan bahwa perintah memisahkan tempat tidur ini berlaku ketika anak-anak tersebut sudah tidak lagi berpakaian. Adapun dari pembahasan ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang pertama itu fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi ialah kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Fi'il madi ini merupakan bentuk dasar dari kata di dalam bahasa Arab. Ciri-ciri fi'il madi adalah difatahkan huruf akhirnya kecuali jika fa'ilnya dhamir tertentu. Contoh fi'il madi itu ada qara'a, alima, qatala, inkasara, istashfa, tajalba. Nah, apabila fi'il madi ini berupa isim domir, maka ujungnya berubah sesuai dengan domirnya. Nah, ulang ya. Apabila subjeknya ini berupa isim domir, maka ujungnya itu berubah sesuai dengan domirnya. Nah, contohnya itu ada seperti wahumahum. Itu dia contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan suatu perkataan dan peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Cara mengubah fi'il madi menjadi bentuk yang tadi bentuk madi tadi menjadi bentuk mudhari adalah dengan menambahkan salah satu huruf mudharaah, yaitu alif, nun, ya, dan ta yang dikumpulkan dalam kata anita atau anitu. Contohnya ya, kata awalnya itu dia doroba. Nah, kemudian kan tadi ada alif, nun, ya. Kemudian kalaunya fi'il mudhari ini dianya ditambah dengan ya tadi mudharaah, huruf mudharaah tadi yang ada ianya, jadi ia deribu. Gitu contohnya. Kemudian yang contoh kedua yaitu ada alama. Nah, ini kan contoh awalnya itu ke hurufnya alama kan. Kemudian tadi ada
kalau huruf mudharaahnya yaitu alif, nun, ya dan ta. Maka ketika ditambah huruf mudharaahnya jadi yu'allimu, maka seterusnya seperti itu. Nah, sedangkan apabila fi'il madinya itu terdiri 4 huruf, maka didomahkan huruf mudharaahnya dan kasrainnya. Nah, misalnya itu contohnya itu kayak akhroja kan. Ya, itu dianya sama kayak tadi mudharaahnya itu ya kan, misalnya ditambahin aja yuhriju. Nah, tuh. Kemudian contoh kedua itu ada wasausa. Nah, itu was was waswasa ditambah mudhara tadi ya jadinya yuwaswisu, tinggal tambah mudharaannya itu dengan ya jadi yuwaswisu. Apabila pada bentuk fi'il madhi tadi diawali tak tambahannya, maka fa dan ainnya dipatahkan. Contohnya taba'ada, kemudian ditambahin tadi ya taba'adu, ya taba'adu. Nah, adapun apabila pada bentuk fi'il madhi ini diawali hamzah, tambahannya dan hurufnya lebih dari 4, maka ainnya dikasrahkan. Contohnya yaitu iztama'a. Nah, yajtami'u. Nah, maka di akhirnya itu dikasrahkan iztami'u. Nah, lanjut fi'il amar ya. Fi'il amar ini adalah kata kerja yang digunakan untuk memerintah atau memohon. Fi'il amar juga menunjukkan peristiwa yang akan datang. Yang tadi kan yang fi'il madhi tadi kalau nggak salah kata yang mau datang. Nah, kalau fi'il amar ini adalah dengan mensukunkan akhirnya atau membuang nun dan membuang huruf mudharaahnya. Kalau huruf mudharaah tadi kan ada ya, nun. Nah, kalau ini ketika ada fi'il amar jadi mereka itu dibuang yang ya tadi huruf mudharaahnya. Apabila huruf ketiganya dhammah, maka hamzahnya didomahkan, dan bila kasrah atau fathah maka hamzahnya disukunkan. Kemudian sukunkan akhirnya atau buang huruf terakhirnya. Dibuang akhirnya apabila akhirnya berupa nun tambahan dan sebelumnya mat atau berupa huruf illat. Huruf illat itu ada alif, waw, ya. Nah, contohnya itu ya tuba idu. Nah, jadi yang tadi yang tuba idu tadi dalnya itu dianya apa namanya? Hidup. Nah, ini dimatikan. Nah, contohnya itu tubaid. Nah, itu dia. Contoh yang kedua yaitu tarji'u. Sama kayak tadi berarti tarji'. Nah, tarji'un, terus tarji'u. Nah, takulu, takul. Nah, itulah dia. Kemudian huruf mudharaahnya dibuang apabila setelah dibuang huruf mudharaah huruf awalnya sukun maka ditambah hamzah wasal. Adapun cara bacanya hamzahnya adalah apabila huruf ketiganya dhammah maka hamzahnya didomahkan, dan bila kasrah atau fathah maka hamzah dibaca kasrah. Nah, contohnya yaitu tubaid. Ya, tubaid. Berarti bacanya itu bait karena tadi huruf awal sukun maka ditambah hamzah wasal. Nah, kemudian yang kedua contohnya tarji', berarti irji' jadinya. Tarji'u, irji'u.
Takul kul. Jadi kalau ada takul berarti kul. Nah, itu dianya fi'il amar. Fi'il perintah. Begitulah penjelasan dari fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kemudian isi kandungan dari materi ini yaitu yang pertama adalah larangan berkholawat dengan wanita asing. Wanita asing ini Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, karena hal ini dapat mengarah pada perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada kehadiran mahram sebagai solusi. Berkholawat dengan wanita asing diperbolehkan jika ada mahram yang menemani. Maksudnya itu ketika sudah dilamar. Itulah contohnya. Kemudian yang ketiga ada perbedaan pendapat tentang pengganti mahram. Ada perbedaan pendapat tentang apakah wanita terpercaya bisa menggantikan peran mahram. Kemudian yang keempat ada larangan tidur berdua dalam satu selimut. Rasulullah SAW juga melarang laki-laki tidur berdua dalam satu selimut tanpa pakaian. Begitu juga dengan perempuan. Yang ada pun isi kandungan yang terakhir yaitu pisahkan anak-anak dalam tempat tidur. Rasulullah SAW juga bersabda memerintahkan untuk memisahkan anak-anak yang telah berusia 10 tahun dalam tempat tidur untuk menghindari potensi masalah. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi berkholawat ini. Maka dari itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.